Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi ini kita akan membahas kembali materi matematik. Jangan lupa bahwa matematika itu mudah dan indah. Matematika itu mudah dan indah. Saya sering sampaikan materi ini agar kalian tidak merasa sulit tentang matematik, tidak menganggap matematik itu sulit, sehingga kamu belajar matematik dengan senang hati dan akhirnya mencintai matematik. Sebelum saya mulai, saya suka sekali menyampaikan kata-kata bijak dari orang-orang yang sudah sukses. Maka kali ini saya akan sampaikan apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Muhammad Nuh. Muhammad Nuh itu dulu rektor ITS. Ini kalau saya ceritakan ini, kehidupan beliau ini layak diteladani karena saya banyak tahu, karena saya kebetulan adik kelas beliau di ITS ya, di ITS. Dan beliau juga pernah jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Suatu saat beliau berkata seperti ini, bahwa satu-satunya cara untuk memutus mata rantai kemiskinan adalah dengan ilmu. Ya. Saya ulang, satu-satunya cara untuk memutus mata rantai kemiskinan adalah dengan ilmu. Maka mari kita buat sukses hidup kita dengan menuntut ilmu dengan serius. Oke. Sekarang kesempatan ini saya akan membahas tentang pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan. Ini materi kelas 10. Tapi bisa juga dipelajari oleh anak kelas 11 dan juga kelas 12. Karena nanti pertidaksamaan ini banyak dipakai, di trigonometri dipakai, di persamaan kuadrat dipakai, di fungsi kuadrat dipakai, di logaritma dipakai, di eksponen dipakai, dan lain sebagainya. Juga pertidaksamaan ini cukup penting dipelajari bagi mereka yang ingin sukses SBMPTN ya, yang ingin sukses di SBMPTN. Nah, soal SBMPTN itu harus menguasai sekecil-kecilnya ya. Jadi dari teori dasar itu harus dikuasai. Maka itu belajar lebih awal ya, belajar lebih awal. Seperti pertidaksamaan ini harus dikuasai dari awal, dari sekecil-kecilnya. Yang pertama tentang sifat ya, sifat-sifat ya. Ini harus kamu kuasai, terutama nanti sifat yang ketiga dan yang keempat ya. Kalau yang ini sifat yang pertama ini ruas-ruas pertidaksamaan atau apa? Ruas pertidaksamaan boleh dipindah ke kiri menjadi, kalau plus menjadi negatif. Seperti ini misalnya A lebih besar B, maka nanti menjadi A min B lebih besar dari 0. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ruas-ruas pertidaksamaan boleh ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Sehingga kalau kita punya seperti ini, A lebih besar dari B, maka ini nanti A plus C lebih besar dari B plus C. Jadi sama-sama ditambah dengan C. Ya, sama-sama ditambah dengan C. Atau saya tulis lagi misalnya di sini A lebih besar dari B. Ini sama-sama dikurangi C, ini boleh ya, sama-sama dikurangi C. Terus yang ketiga, ruas-ruas pertidaksamaan boleh dikali dengan bilangan positif yang sama. Jadi misalnya yang ketiga itu kalau langsung aplikasinya misalnya begini. Misal ya, boleh dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama. Jadi misalnya
saya punya setengah X lebih besar dari 5 ya. Lalu kita ditanya X-nya, maka ini langsung dikalikan 2 gitu ya, langsung kalikan 2. 2 ini bilangan positif, berarti boleh ya, berarti boleh. Setengah X kali 2 sama dengan X lebih besar, maksudnya boleh tetap, tandanya tetap ini. Kalau lebih besar, kalau lebih kecil, lebih kecil. 5 kali 2, ini 10, begitu. Masih yang ketiga itu, kalau misalnya kamu punya 3X kurang dari 15 misalnya. Kalau kamu ditanya X-nya, maka sama-sama dibagi 3 ya. 3 bilangan positif, berarti boleh. Maksudnya boleh, tandanya tetap. Sehingga nanti jadi X kurang, tandanya tetap, 15 bagi 3, itu 5. Itu sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, ini harus bisa ya, karena banyak nanti siswa yang yang kesulitan atau salah gara-gara lupa nomor sifat nomor 3 dan nomor 4. Yang nomor 4, ruas-ruas pertidaksamaan jika dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama, maka tandanya harus dibalik. Jadi misalnya ada begini, min sepertiga X lebih kecil dari 2 misalnya. Kalau kamu ditanya X-nya, ini saya kalikan min 3, kenapa kali min 3? Min 3 kali min sepertiga kan jadi 1. Ya, pokoknya usahakan di depan X nanti jadi 1 pengalinya ya. Min sepertiga kali min 3 itu X, 2 kali min 3 itu min 6. Maka tandanya dibalik, ini kan asalnya lebih kecil, ini dibalik jadi lebih besar. Jadi kalau pengalinya itu bilangan positif, tandanya tetap. Kalau yang ngalikan bilangan negatif, tandanya dibalik. Demikian juga kalau dibagi misalnya min 2X lebih besar dari 8 misalnya. Kalau kamu ditanya X-nya, maka ini langsung dibagi min 2 ya, dibagi min 2. Nah, nanti min 2X dibagi min 2 itu X, 8 dibagi min 2 itu min 4, tanda lebih besar dibalik menjadi lebih kecil. Paham ini ya? Kenapa kok saya bilang tadi ini harus bisa? Di SBMPTN itu pernah keluar soal begini. Misalnya ya, ini contoh, ini aja pernah keluar X misalnya dikurangi 3 per X lebih besar sama dengan 2 gitu. Kalau kita tidak teliti, maka ini dikalikan X, menjadi X kuadrat min 3 lebih besar sama 2X ya. Jadi ini kali ini itu min 3 per X kali X min 3, 2 kali X 2X. Ini kalau kamu kerjakan itu dan ketemu jawabannya disiapkan, tapi salah gitu ya, tapi salah. Makanya tadi saya bilang kalau belajar untuk soal SBMPTN itu harus dikuasai sekecil-kecilnya ya. Dikuasai syarat-syaratnya, sifat-sifatnya dan sebagainya. Jadi kayak gini salah ini, saya coret aja ini salah. Ini. Ya. Kenapa kok salah? Karena kita tidak tahu X ini tandanya apa gitu. Apakah plus atau minus? Apakah plus atau minus? Jadi kalau plus nanti tandanya dibalik, tandanya tetap. Tapi kalau ini minus, tandanya dibalik. Ini lebih kecil, jadi ini lebih kecil jadi lebih besar. Lebih kecil jadi lebih besar. Kalau tidak tahu tandanya, kita tidak tahu apakah tetap ataukah harus dibalik. Nah, hal seperti ini yang membuat siswa peserta SBMPTN itu banyak yang merasa betul tapi salah, ya. Tapi salah. Bagaimana yang betul? Nanti di belakang di pertemuan berikutnya akan ada soal yang mirip ini, yang sama dengan itu. Kita bahas bagaimana yang betul. Di pertemuan ini yang penting untuk diingat-ingat bahwa apa? Pengerjaan seperti ini itu salah, alasannya ini tadi. Alasannya ini tadi ya. Itu. Akibat dari sifat nomor 3 dan keempat itu
ada sifat-sifat tambahan yang bisa kita tambahkan, yaitu apa? Kalau A lebih besar dari B, sifat tambahannya, di mana A-nya positif, B-nya positif, maka ini boleh dikuadratkan gini, boleh dikuadratkan. Boleh dipangkatkan 3, sama-sama dipangkatkan 3. Boleh dipangkatkan 4, sama-sama dipangkatkan 4. Ya. Boleh dipangkatkan 5, sama-sama dipangkatkan 5. Dan seterusnya tentunya. Ya. Tapi kalau begini, A-nya lebih besar B, tidak ada keterangan ini, apakah A positif atau B positif, nggak ada keterangan, maka ini A kuadrat lebih besar dari B kuadrat, ini nggak boleh, ini salah ini. Tapi yang pangkat 3 ini benar ya, yang pangkat 3 ini benar. Pangkat 4 ini salah. Pangkat 5 ini benar ya, ini benar. Jadi yang benar kalau nggak ada keterangan A-nya plus, B-nya plus, maka yang benar yang pangkat ganjil aja. Itu akibat dari itu, dari sifat 3 dan 4. Oke, kita lanjutkan dengan contoh soal. Saya ambil dari soal SBMPTN ya. Diketahui jika A lebih kecil X lebih kecil B dan A lebih kecil Y lebih kecil B, yang ditanya nilai dari X kurangi Y ya, dalam A dan B ya. Nanti jawabannya di soal kamu lihat, jawaban A disiapkan, jawaban B disiapkan, jawaban C disiapkan, dan seterusnya. Maka yang ditanya ini adalah X min Y dalam apa? Dalam A dan B. Nilainya ya. Nilai X min Y dalam A dan B bagaimana? Maka yang pertama kita tulis saja ini, A lebih kecil X lebih kecil B. Saya tulis ini ya. A lebih kecil X lebih kecil B. Terus yang ini saya tulis ini, A lebih kecil Y lebih kecil B. Karena ditanya X min Y, maka kita butuh min Y ya, min Y. Sehingga Y ini kalau ingin dijadikan minus Y, ini saya kalikan min 1 ya, saya kalikan min 1. Menjadi min A. Tandanya dibalik karena ini negatif ya, menjadi min lebih besar, min Y lebih besar dari min B. Atau kalau saya tulis ulang di sini, saya tulis dari sini, min B lebih kecil. Ini min Y lebih kecil, yang ini min A. Nah, kalau keduanya ini saya jumlah aja, maka A ditambah min B itu sama dengan A min B ya. A min B lebih kecil tetap. Terus X ditambah min Y itu adalah X min Y. Ini lebih kecil tetap. B ditambah min A itu sama dengan B min A. Ini aja jawaban yang disiapkan, nilai X min Y dalam A dan B. Maka jawabnya A min B lebih kecil X min Y lebih kecil B min A. Itu. Contoh yang berikutnya. Misalnya yang kedua, contoh yang kedua, pertidaksamaan A pangkat 3 plus 3A kuadrat B lebih besar dari 3A kuadrat B atau 3A ini 3AB kuadrat 3A kuadrat B plus B pangkat 3 mempunyai sifat-sifat jawaban A yang disiapkan, A dan B positif, B, A dan B berlawanan tanda,
C, A positif dan B negatif, D, A lebih besar B, E, A kuadrat lebih besar B kuadrat. Nah ini jawaban yang disiapkan. Maka soal ini kita bisa pindah dulu, jawabannya bisa kita pindah, ini dipindah ke sana, menjadi A pangkat 3 min, ini plus, pindah ke sana menjadi minus, jadi 3A kuadrat B plus ini 3A B kuadrat, ini pindah ke sana, min B pangkat 3, lebih besar dari 0 ya. Bentuk ini bisa kita faktorkan menjadi A min B pangkat 3, lebih besar dari 0. A min B pangkat 3 lebih besar dari 0. Maka kalau ini pangkat 3, ini ganjil ya, ganjil lebih besar 0, maka pasti A min B lebih besar dari 0. Sehingga A lebih besar dari B. Ini selesai, jawabannya D ya. Jawabannya D. Jawaban E itu A kuadrat lebih besar B kuadrat. Jawaban E-nya adalah A kuadrat lebih besar B kuadrat. Ini salah ya. Kenapa? Karena tidak ada keterangan apakah A itu positif, B-nya positif. Itu yang kedua. Sehingga sifat-sifat ini cukup mudah, tapi harus teliti ya, harus teliti. Selanjutnya, setelah kita belajar sifat-sifat pertidaksamaan tadi, maka kita bisa membahas pertidaksamaan linear ya. Pertidaksamaan linear itu berarti X, kalau variabelnya X berpangkat 1 ya, berpangkat 1. Itu ciri-cirinya seperti itu. Tidak ada teori khusus untuk membahas pertidaksamaan linear ini, hanya kita memanfaatkan sifat-sifat tadi, sifat-sifat yang sudah diajarkan. Ambil contoh. Gini aja, nilai terbesar X agar X, ini soalnya nanti X dikurangi 3X per 4, 3X per 4 lebih besar sama dengan 3X per 8, 3X per 8 ditambah dengan setengah. Ini kita sebut pertidaksamaan linear. Kenapa? Karena ini X-nya berpangkat 1 semua ini. X-nya berpangkat 1. Ya. Jadi berpangkat 1. Maksud saya paling tinggi pangkatnya 1 ya. Ini pangkatnya 1 ya. Maka mengerjakan ini kita bisa langsung kalikan 8 begitu aja ya. Agar apa? Agar semuanya tidak ada penyebutnya ya. Langsung 8 dikalikan X menjadi 8X dikurangi. Untuk yang ada penyebutnya seperti ini, caranya begini. 8 dibagi 4 itu sama dengan 2 kalikan 3X berarti 6X ya. Berarti 6X. Tanda ini tetap lebih besar atau sama ya. Yang di sini 8 dibagi 8 itu 1 dikalikan 3X 3X ya. Setengah dikali 8 sama dengan 4. Sama dengan 4. Yang ada X-nya dipindah ke kiri semua ya. Yang ada X-nya dipindah ke kiri. Maka nanti ini dipindah ke sana berarti menjadi min 3X. 8X dikurangi 6X itu berarti 2X dikurangi 3X ke sana menjadi 3X minus lebih besar sama 4. Kalau ada seperti ini sama, ini X, maka angka di depannya aja dikurangi. 2 dikurangi 3, itu min 1 ya. Berarti kita tulis min X, kalau 1 nggak ditulis ya. Ini dibaca min 1X, tidak ditulis satunya. Lebih besar sama dengan 4. Karena yang ditanya X, maka ini kalikan min 1, sehingga min X kali min 1 itu X, karena dikalikan negatif,
tanda lebih besar dibalik jadi lebih kecil. 4 kali min 1 min 4. Jadi ingat kalau dikali dari bilang negatif, tandanya dibalik. Itu. Tadi yang ditanya itu nilai X terbesar yang memenuhi. Untuk mengetahui nilai X yang terbesar, kamu lihat di sini ini, kalau digambarkan begini gambarnya. Di sini min 4 ya, min 4. Kalau di sini ada atau sama, ini bulatan penuh kayak gini. Kalau bulatan penuh maksudnya min 4-nya ikut. Kita baca X kurang atau sama min 4. Berarti dari sini ke sana ya, ke sana. X kurang min 4. Maka yang memenuhi adalah ini. Di sini ada min 5, di sini ada min 6, di sini ada min 7. Berarti X yang memenuhi di antara ini adalah apa? Min 7, min 6, min 5, min 4. Berarti ini yang terbesar gitu. Terbesar. Itu yang terbesar. Berarti jawabannya nilai X yang terbesar adalah min 4 ya. Kalau kita lihat di soalnya itu jawaban E ya. Kita lihat contoh berikutnya. Contoh satu lagi tentang ini, tentang apa? Tentang linear ini. Tentang pertidaksamaan linear kita kasih contoh lagi, satu soal lagi. Tentukan nilai X yang memenuhi ini. X min 3 lebih kecil dari 5 min X lebih kecil dari X plus 9. Berapa nilai X yang memenuhi? Maka mengerjakannya adalah kita ambil ini dulu, kiri dan tengah ini kita ambil, namakan aja A gitu ya. Terus nanti kamu ambil yang ini, yang tengah dan kanan, kita beri nama B ya. Berarti yang A itu kita kerjakan A X min 3 kurang dari 5 min X ya. Terus ini yang ada X nya dipindah ke sana, min X dipindah menjadi plus X. X ditambah X itu 2X. Min 3 pindah ke sana, 5 tambah 3 itu 8. Maka ini dibagi 2, 2X dibagi 2 itu X, 8 dibagi 2 itu 4 ya. 4. Ini selesai sudah yang A. Terus yang B sekarang, yang B 5 min X lebih kecil X plus 9 ya. Itu yang B, berarti yang ini. Yang X pindah ke kiri menjadi min X ditambah X dikurangi X menjadi min 2X ya. 5 pindah ke sana. Berapa? 9 kurangi 5? 4 ya, 4. Ini dibagi min 2 ya. Min 2X dibagi min 2 itu X, 4 bagi min 2 lebih kecil. Ya benar ya. Langsung salah ya toh? Salah. Sudah ketipu ya, baru saja. Ini salah ya. Kenapa? Yang benar adalah X lebih besar 4 bagi min 2 min 2. Tandanya dibalik karena dibagi negatif ya. Waktu saya dulu SMA ya, kalau saya ngerjakan kayak gini salah, itu tetap saya tulis. Tapi saya coret begini terus saya kasih keterangan di sini. Salah ya. Goblok. Nah, saya tulis gini, salah goblok. Maksudnya apa? Agar saya tidak salah lagi berikutnya. Jadi tetap saya tulis tapi saya kasih keterangan salah goblok. Untuk saya sendiri yang saya goblokkan itu tidak apa-apa gitu. Agar apa? Agar teliti berikutnya ya. Bahwa kalau dibagi minus itu tandanya dibalik. Oke. Sekarang nanti penyelesaiannya A irisan B gitu ya. A irisan B berarti gini loh. Yang A ini 4
X kurang dari 4, berarti itu dari 4 ke kiri gini, ke kiri gini. Kita arsir coba, kita arsir ya. Terus dari sini min 2 di sini. Min X lebih besar min 2, berarti ke kanan ya, berarti ke kanan, berarti ke sana. Ini kita arsir. Kalau irisan kayak gini, ada 2 yang diiris, berarti yang dapat 2 arsiran yang memenuhi. Atau paling enak itu mana yang paling komproh gitu ya. Yang paling komproh berarti yang ini ya. Maka jawabannya min 2 lebih kecil X lebih kecil 4. Nah ini jawabannya. Itu 2 contoh tentang pertidaksamaan linear ya. Barangkali ada yang ditanyakan sampai sini. Cukup jelas ya? Oke, di belakang seperti biasanya ada tantangan ya. Satu soal saja. Tantangan itu coba dikerjakan tanpa melihat apa-apa. Maksudnya tidak melihat pembahasan dari tempat lain, dikerjakan sendiri. Nanti hasilnya bisa dikirim ke WA pribadi. Jadi salah pun tidak apa-apa ya, salah pun tidak apa-apa. Kalau waktu nyoba itu boleh salah ya, tapi nanti di saat ikut tes itu kamu harus betul. Salah di sini boleh ya. Jangan takut nyoba. Lebih baik nyoba dan salah daripada tidak nyoba karena takut salah. Oke? Cukup saya kira kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.